bersyukur kepadamu. Para Yesus telah lari, sehingga Yesus harus menampai jalan sengsaranya seorang diri. Tetapi dalam perjalanan sengsara ini, ternyata masih ada Maria, ibunya, yang setia menderita bersama dia. Ibu Yesus ternyata bukan hanya Maria. Yesus sendiri menegaskan, siapapun yang melakukan kehendak Bapa di surga, dialah saudara laki-laki, dialah saudara perempuan, dialah ibu. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kebenaran Ibu Maria dalam mendampingi orang yang menderita. Semoga kami didorong untuk berani mengambil bagian dalam penderitaan dan berkreasi sesama. Lebih yang berada di sisi hati, bantulah kami dari salah satu bagi orang yang menderita, dan dengan demikian menjadi sahabat sendiri. Melakukan kami ini dan sepanjang masa. Tuhan kasihanilah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami rezeki kami hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah memasukkan kami dalam bagian yang kelima. Yesus ditolong Simon dari dirinya. Kami menjadi Gloria Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Yesus sangat terkejut dan marah. Padahal tempat yang dituju masih jauh. Maka para saudaraku mengenal seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari Waktu. Lalu diletakkan salib Yesus di atas daunnya, supaya dipikirkan sambil mengikuti Yesus. Mengambil salib merupakan ukuran pelayanan seorang pengikut Yesus. Karena Yesus sendiri bersabda, "Barang siapa tidak mengambil salibnya dan mengikuti Aku, ia tidak layak dari hidup." Jadi, bagi orang Kristen, salib sungguh tak terelakkan. Salib adalah beban yang harus kita pikul. Namun, kita akan mampu untuk menjadi itu kalau kita saling membantu. Bertolong-tolong dan bertolong, maka kamu memiliki Ibu Kristus. Mari berdoa. Tuhan Yesus Kristus, melalui Simon dari Kirene, Engkau mengatakan untuk
Engkau ya Tuhan dan bersyukur. Wajah Yesus kotor oleh darah, keringat dan debu. Semarak dan ketampanan wajahnya terasa sirna. Tepatlah gambaran Yesaya. Banyak orang akan terkejut memandang dia. Begitu buruk rupanya, tidak seperti manusia lagi, dan lapaknya tidak seperti anak manusia lagi. Dia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia, dan rumah pun tidak, sehingga kita tidak menginginkannya. Dia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menerima kesakitan. Dia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Berarti begitu, masih ada orang yang bersimpati pada Yesus yang ingin dirohkan. Dia maju mendekati Yesus, lalu memutar wajahnya. Dengan tindakan yang sederhana, Veronica telah menolong orang yang menderita, menghibur orang yang menderita. Ia memberi contoh kepada kita, mengamalkan amanat salah seorang kasih Yesus. Bersukacita dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami yang sering menolong orang yang sedang menderita. Semoga Tuhan mendidik membuat kami berani berbuat sesuatu, meskipun kecil, untuk meringankan beban mereka yang sedang menderita. Dengan demikian kami meringankan pula beban, sebab Bapa telah menderita bagi kami. Bapa Tuhan kami didikan sepanjang masa. Tuhan kasihanilah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu, bukanlah bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Perhentian yang terwujud, Yesus jatuh berlutut kedua kali. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Selalu menyembah rezekimu, Tuhan kami sendiri. Berarti sudah Engkau terus berdiri, memasukkan segala kesukaan. Untuk Yesus tidak dilakukan. Sakit yang di pundaknya terasa semakin berat. Perjalanan masih jauh, Yesus semakin tahu. Untuk kedua kalinya, Yesus jatuh. Meskipun begitu, dengan tapak dan teguh, ia bangun. Ia akan kembali sampai berat ini. Ia meneruskan perjalanan tanpa mengeluh. Apa yang dibuatkan Yesaya ini menjadi pilihannya. Ia dengannya, ia membiarkan dirinya ditindas, dan ia membuka mulutnya seperti anak domba yang berwarna tempat komarnya, seperti ibu domba yang mengeluh di depan orang-orang yang membunuh. Ia tidak membuka mulutnya.
Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada tatkala Yesus menampaki jalan salibnya menuju Golgota, banyak orang mengikuti dia. Di antaranya banyak wanita yang menangis dan meratapi dia. Yesus berbalik kepada mereka dan berkata, "Hai putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah itu sendiri dan anak-anak. Kita sering tidak punya waktu dan hati untuk orang lain. Kita sibuk dengan diri kita sendiri saja. Apalagi kita gampang merasa bahwa penderitaan kita lah yang paling berat dan orang lain menyebab penderitaan kita. Kita sendiri susah, mana mungkin harus menghibur orang lain. Beginilah kita sering membela diri. Yesus memberi teladan supaya kita menghibur orang lain meskipun kita sendiri sedang menderita. Tetapi lebih dari itu, kita perlu menangisi diri kita sendiri. Kita perlu bertobat dan mengajak orang